Pemirsa yang berbahagia, mungkin telah akrab di telinga kita istilah sedekah jariyah, amal jariyah, yang artinya adalah amal yang pahalanya tetap terus mengalir kepada pelakunya meskipun pelakunya telah meninggal dunia. Perlu diketahui, jariyah dalam bahasa Arab artinya mengalir. Namun satu hal yang patut untuk diketahui pula bahwasanya ada yang disebut dengan dosa jariyah. Maka boleh jadi seseorang itu telah meninggal dunia, akan tetapi amal catatan keburukannya masih saja terbuka karena malaikat terus mencatat dosa demi dosa dikarenakan dia memiliki dosa jariyah. Sebagaimana orang yang memiliki amal jariyah, amal soleh jariyah, maka meskipun dia telah meninggal dunia, catatan amal kebajikannya selalu terbuka. Malaikat masih saja mencatat pahala demi pahala untuk orang tersebut, meskipun orangnya telah meninggal dunia. Nah, satu dosa itu adalah dosa jariyah, manakala seorang itu menjadi pionir, teladan dalam kejelekan, lalu banyak orang pun tertarik dengan amal keburukan yang dia lakukan, maka orang pun mengikuti jejaknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah fa 'alaihi wisruha wa wisru man 'amila biha min ba'dihi la yanqusu min auzarihim syai'a." Yang artinya siapa yang menjadi pelopor dalam amal keburukan di tengah-tengah umat Islam, maka dia menanggung dosanya, dan semua orang yang mengikuti jejaknya setelah dia meninggal dunia sekalipun tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Maka dalam hadis ini Nabi sampaikan adanya sejumlah orang yang meskipun dia telah meninggal dunia, karena dia jadi pionir, karena dia jadi teladan dalam amal keburukan, maka meskipun telah meninggal dunia masih saja tumpuan dosa masuk dan dicatatkan ke dalam buku catatan amalnya. Sungguh ini adalah manusia celaka. Lain halnya dengan orang yang memiliki amal jariyah. Sungguh dia adalah manusia yang beruntung, meskipun dia sudah tidak lagi beramal, meskipun dia telah meninggal dunia, namun dosa terus namun pahala terus saja mengalir untuknya. Maka cukup dengan untuk mendapatkan dosa jariyah, cukup dengan seorang itu melakukan amal maksiat, melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, ada orang yang lihat, kemudian lalu ada orang yang mencontoh. Meskipun pelaku amal keburukan ini tidak ajak-ajak, tidak memprovokasi orang lain agar mengikuti jejaknya. Bagaimanakah lagi jika dia di samping praktek, dia juga memprovokasi orang lain, ngompor-ngompori orang lain untuk mengikuti jejaknya. Tentu dosanya lebih besar lagi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man da'a ila dolalatin fa'alihi wisruha wa wisru man amila biha min ba'di ila yaumil qiyamah la yanqusu min auzarihim syai'a." Siapa yang mengajak pada kejelekan, siapa yang memprovokasi orang lain, mengompor-ngompori orang lain untuk melakukan kejelekan, maka untuknya dosanya dan dosa semua orang yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa-dosa mereka secuil pun. Maka ketika seorang meninggalkan kejelekan yang langgeng, maka semua orang yang menikmati hasil dari karya buruk orang ini, maka pelakunya selalu saja mendapatkan dosanya. Semisal seorang yang membuat konten yang buruk, konten pornografi, dia taruh di YouTube, maka meskipun orangnya telah meninggal dunia, orang yang mengupload dan orang yang membuat video ini telah meninggal dunia, namun selama video ini dan ditonton, dan gara-gara menontonnya terjadilah perzinaan, terjadilah pemerkosaan, maka pengupload demikian juga orang yang membuat video tersebut menanggung
jutaan orang yang menonton videonya tanpa mengurangi dosa-dosa para penonton ini secuil pun. Demikian juga jika demikian juga orang yang pertama kali membuat mode rok mini misalnya. Orang yang pertama kali membuatnya atau pertama kali memakainya, maka rok mini selalu saja dipakai sampai hari ini. Maka semua orang yang memakai rok mini ini dosanya juga diberikan kepada perancang model rok mini pertama kali, juga pengguna rok mini pertama kali. Betapa banyak, betapa besarnya dosa yang mereka dapatkan dikarenakan mereka memiliki dosa jariah. Demikian juga orang yang membuat tulisan yang mengajak pada keburukan, tulisan cerita pornografi, cerita yang porno atau semacam itu kemudian ditaruh di internet. Maka selama orang membacanya, semua orang kemudian melakukan dosa yang lain, dosa dari dampak membaca tulisan tersebut, jadi dosa onani atau yang lain, maka si penulis terus saja mendapatkan dosa semua orang yang mengikuti jejaknya tanpa mengurangi mendapatkan dosa orang yang mengikuti jejaknya. Demikian juga dosa orang yang melakukan maksiat karena tulisannya tersebut tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Inilah yang disebut dengan dosa jariah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan jangan sampai Allah jadikan kita manusia-manusia yang memiliki dosa jariah.